Penjajahan bangsa Portugis di Indonesia tahun 1509 sampai 1526. Latar belakang: semangat berpetualang, semangat menyebarkan agama gospel, putusnya perdagangan di Laut Tengah. Awal ekspedisi Portugis ke Indonesia. Keberhasilan Columbus menemukan wilayah baru membuat Raja Portugis Manuel I tertarik untuk ikut serta dalam ekspedisi mencari wilayah baru. Vasco da Gama ditunjuk untuk melakukan ekspedisi samudra. Sebelum Vasco da Gama, sudah ada pelaut dari Portugis yang melakukan ekspedisi, yaitu Bartolomeus Dias. Penjelajah dari Portugis: Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Padrau. Padrau adalah suatu batu prasasti berukuran besar yang menggambarkan lambang kerajaan Portugal yang didirikan oleh para penjelajah Portugal sebagai bagian dari upaya klaim wilayah Portugal selama abad penjelajahan. Bartolomeus Dias, tahun 1450 sampai 1500. Raja John kedua dari Portugis menunjuk Bartolomeus Dias pada tanggal 10 Oktober 1486 sebagai kepala ekspedisi untuk berlayar mengelilingi ujung selatan Afrika dengan harapan mencari rute perdagangan baru menuju ke Asia. Pada tahun 1488, karena serangan ombak, terpaksa Bartolomeus Dias mendarat di ujung selatan benua Afrika, yang kemudian dikenal dengan nama Tanjung Harapan. Nah, ini rute ekspedisi Bartolomeus Dias. Dengan rute Lisabon, Agustus 1487, serta Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope tahun 1488. Vasco da Gama, tahun 1469 sampai 1524. Pada tanggal 8 Juli 1497, Rata Portugis Manuel I memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak Dias. Dalam pelayarannya, Vasco da Gama sempat singgah di pantai Afrika Timur. Atas petunjuk Mualim Moore, da Gama melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia dan Laut Arab. Perjalanan Vasco da Gama tiba di Kalkuta, India pada tanggal 22 Mei 1498. Di Kalkuta, Vasco da Gama berupaya mendirikan pos perdagangan. Ia membeli rempah-rempah untuk dikirim ke Portugis, dan sebagian dijual ke negara-negara Eropa lainnya. Nah, ini peta pelayaran dari Vasco da Gama. Alfonso de Albuquerque, tahun 1453 sampai 1515. Setelah beberapa lama menduduki Kalkuta, orang Portugis sadar bahwa penghasil rempah-rempah bukan India. Ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi ke timur dilanjutkan kembali. Bagi Portugis, cara termudah menguasai perdagangan di sekitar Malaka adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Oleh karena itu, dari Kalkuta, Portugis mengirimkan ekspedisi ke Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ekspedisi de Albuquerque tersebut berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Nah, ini peta perjalanan dari Alfonso de Albuquerque. Pengaruh Portugis di Indonesia. Berkembangnya agama Katolik, terutama di daerah Maluku. Berkembangnya aliran musik keroncong. Peninggalan berupa benteng-benteng Portugis. Adanya nama-nama orang Indonesia yang menggunakan nama Portugis. Peninggalan berupa meriam dan prasasti Padrau. Kebijakan-kebijakan Portugis di Maluku. Portugis menjajah Indonesia dari tahun 1512 Masehi hingga 1641 Masehi. Beberapa kebijakan diterapkan di Indonesia terutama di daerah Maluku.
Kebijakan tersebut diantaranya menanamkan kekuasaan di Maluku, yaitu menyebarkan agama Katolik, mengembangkan bahasa dan musik keroncong, memonopoli perdagangan. Dampak kebijakan Portugis. Terganggunya sistem perdagangan. Agama Katolik mulai menyebar di daerah yang diduduki Portugis. Rakyat menjadi miskin dan menderita. Munculnya rasa persatuan untuk melawan Portugis di Maluku. Bahasa Portugis bercampur dan memperkaya perbendaharaan kata serta mempengaruhi nama-nama keluarga di daerah Maluku. Terima kasih.